Minangkabau. Semoga kita semua sehat dan bahagia. Mari kita mulai pertemuan Bina Iman kali ini dengan penuh sukacita. Masih ingat lagu Nabi Nuh? Yuk kita nyanyi sama-sama. Mari kita sebelum mulai kita siapkan hati untuk berdoa bersama. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah di tengah, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas kemurahan hati-Mu yang begitu baik kepada kami. Berkatilah kami, anak-anak-Mu, agar kami selalu berusaha menjadi anak yang lebih baik. Penuhilah hati kami dengan damai-Mu ya Tuhan. Tuntunlah kami agar bisa bersikap rendah hati dan menjadi pembawa sukacita dimanapun kami berada. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari kitab Kejadian bab 9 ayat 13 sampai 15. Busurku kutaruh di atas awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah di antara aku dan kamu serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah, untuk memusnahkan segala hal yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Adik-adik semua, apa kabar? Kita bertemu kembali dalam virtual Bina Iman kali ini. Nah, kita sudah 9 bulan nih adik-adik tidak bertemu. Pasti adik-adik kangen ya? Betul, kakak juga kangen. Yuk mari kita doakan supaya pandemi ini segera berakhir dan supaya virusnya ditemukan ya, sehingga virus-virus nanti semua akan dibasmi dari seluruh muka bumi ini. Amin. Nah, pada Bina Iman kali ini, kakak akan membahas mengenai perikop kitab Kejadian bab 9 ayat 13 sampai 15. Bunyinya, kita simak video singkat berikut ini. Surku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah, untuk memusnahkan segala yang hidup. Nah, adik-adik sudah dengarkan apa sih artinya busurku taruh di awan supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi? Betul sekali adik-adik, pelangi. Kalian ingatkan lagu pelangi? Kita nyanyi bersama yuk. Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Pelukismu agung, siapa gerangan? Pelangi, pelangi, cipta
mereka bisa bernyanyi pelangi-pelangi. Nah, adik-adik tentunya sudah pernah melihat pelangi kan di atas langit? Kalau belum, nanti kakak bilangin sama orang tua kalian supaya bisa melihat pelangi yang sesungguhnya. Nah, apa perasaan kalian waktu melihat pelangi? Pasti akan merasa senang dan gembira. Ore, ada pelangi gitu ya. Nah, ada sebuah cerita mengenai pelangi. Apakah adik-adik ini mendengarnya juga? Begini ceritanya. Konon, zaman dahulu orang-orang percaya bahwa di kedua ujung pelangi itu terdapat sumber air. Nah, pelangi itu menjadi jembatan bagi para bidadari yang turun dari langit untuk mandi di sumber air itu. Setelah itu, mereka akan pergi ke negeri kurcaci. Suatu saat, ada adik-adik kecil sedang asik berenang di dekat air terjun yang sejuk dengan riang gembira. Mereka berenang dan bermain air bersama teman-temannya. Tiba-tiba turunlah hujan rintik-rintik, tetapi suasananya tidak menjadi gelap, melainkan tetap terang. Lalu di awan terdapatlah pelangi. Karena kepercayaan orang di situ, orang-orang tua dari adik-adik ini segera memanggil anak-anak mereka untuk segera selesai bermain dan pulang ke rumah masing-masing. Ditanyalah oleh anak mereka, "Ayah, Ibu, kami masih ingin bermain sebentar lagi. Bolehkah?" Tetapi orang tua mereka berkata, "Ayo segera lekas pulang, karena pelangi sudah datang, dan sebentar lagi ada banyak bidadari yang akan turun dari langit untuk memakai air di sini. Dan kalau kalian masih di sini, nanti kalian bisa dibawa pergi oleh bidadari itu, dan dibawa ke negeri kurcaci. Ayah ibu nanti khawatir karena akan kehilangan kalian." Nah, apa yang dilakukan oleh adik-adik itu? Mereka segera keluar dari air dan segera meninggalkan tempat tersebut untuk pulang ke rumahnya masing-masing bersama dengan orang tuanya. Nah, itu ceritanya tentang legenda pelangi yang sudah ada sejak zaman dahulu kala. Adik-adik yang terkasih, kalau kita dengar kitab Kejadian tadi, Tuhan sudah memberikan pelangi jauh sebelum kita lahir, dari sejak zaman Nabi Nuh. Ingatkan kalian dengan cerita Nabi Nuh? Ya, waktu itu Tuhan mendatangkan air bah ke muka bumi ini. Kenapa sih air bah didatangkan? Karena waktu itu umat manusia tidak taat kepada Tuhan. Jadi Tuhan murka dan Tuhan mendatangkan air bah untuk melenyapkan semua manusia yang tidak baik atau yang berdosa itu. Kecuali siapa? Nabi Nuh dan keluarganya. Mereka diselamatkan dari air bah karena mereka berbuat baik seturut dengan kehendak Allah. Nah, kalian tentu ingin menjadi seperti Nabi Nuh. Pelangi itu merupakan tanda dari Tuhan dan peringatan secara terus-menerus mengenai janji Tuhan kepada kita umatnya. Jadi bukan hanya kepada Nuh, melainkan kepada kita semua yang masih hidup hingga saat ini dan masa yang akan datang. Untuk itu, pelangi itu berarti bukti kemurahan Tuhan kepada kita dan bukti kesetiaan Tuhan kepada firman dan umatnya. Jadi kita harus patut bersyukur kepada Allah loh, karena Dia murah hati dan sekaligus Dia memberikan keindahan kepada kita yang ada di langit. Nah, adik-adik yang terkasih, untuk itu apa pesan Tuhan kepada adik-adik semua? Ada 3 hal ya. Nomor 1, jadilah adik-adik yang hidup takut kepada Tuhan. Seperti Nabi Nuh dan keluarganya, mereka takut akan Tuhan sehingga mereka memperoleh kasih karunia dari Tuhan. Mari kita menjaga kebersihan, tidak sembarangan membuang sampah, menjaga semua makhluk ciptaan Tuhan yang lain yang ada di sekitar kita supaya mereka juga terpelihara dengan baik. Dan kita juga menjadi anak-anak yang sehat. Pesan yang ketiga, janji Tuhan di masa Nuh yang ditandai dengan pelangi tadi sesungguhnya telah disempurnakan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang telah datang ke dunia ini. Jadi Yesuslah sesungguhnya pelangi kasih
yang diberikan Allah bagi kita orang-orang yang percaya. Jadi kalau tadinya ada anak yang suka nakal, berubahlah menjadi anak yang baik. Kalau tadinya ada anak yang malas berdoa, jadilah anak yang rajin berdoa. Tadinya kalau ada anak yang malas belajar, jadilah anak yang rajin belajar. Oke, sekian dulu Bina Iman Anak kali ini. Jadilah adik-adik menjadi anak terang atau anak Tuhan Yesus. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Halo adik-adik, mari kita siapkan bahan-bahan untuk aktivitas kita hari ini, yaitu 1 lembar kertas tebal, 1 lembar kertas HVS, pensil, penggaris, busur, lem, pensil warna, gunting, dan 1 utas tali. Pertama-tama kita bikin pelangi terlebih dahulu, yang kemudian kita warnain dengan warna-warna pelangi. Setelah itu kita lipat 2 kertasnya dan kita gunting. Setelah itu kita pasang 1 utas tali dan kita cantumkan ayat hari ini. Marilah berdoa demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kesetiaan-Mu kepada kami umat-Mu. Lindungilah dan berkatilah kami agar selalu berada di jalan-Mu dan jauhkan kami dari segala yang jahat. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Engkau selalu hadir di kehidupan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.